Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alladzi arsalahullahu subhanahu wa ta'ala basyiran wa nadhiran wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kesehatan, semangat sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah ini sudah masuk ke pelajaran yang ke-11. Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi demi materi, pelajaran demi pelajaran yang kita bahas bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ibu Bapak sekalian, selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia untuk bisa menemukan jalan bahagia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak sekalian, setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teks pokok yang berkaitan dengan al-wudu, kita juga sudah menambah wawasan kita arti penting posisi kata dalam sebuah kalimat. Ya, ada saatnya kita perhatikan itu juga karena dia bisa menentukan ketepatan kita di dalam memahami teks-teks bahasa Arab. Malam ini kita akan lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufradat, mengembangkan kosakata yang sudah kita pahami dari teks pokok dengan pengenalan bentuk, kemudian dengan pengenalan ayat-ayat dan ungkapan yang menggunakan kata kunci yang sudah kita pelajari. Untuk itu, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari kita buka kajian kita Bahasa Arab Qur'ani 2 yang sudah masuk kedua ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, pelajaran kita pada malam hari ini akan membahas Tanmiyatul Mufradat, pengembangan kosakata untuk kata-kata yang sudah kita kaji pada bagian sebelumnya. Tanmiyatul Mufradat kita yang pertama, malam ini yang akan kita kaji lebih lanjut adalah dari ungkapan fagsilu wujuh. Ya, apa maknanya Ibu-ibu, Bapak sekalian? Wajah kalian. Ya, bagus ya. Itu ada fiil apa yang terungkap yang digunakan dalam ungkapan tersebut? Fiil amr. Fiil amar ya. Ada yang mengatakan fiil madin. Iya. Kalau dari fiil amar, dari mana dikenali fiil amar? Ada hamzah di Hamzah depan. wasal. Hamzah di Ya, ada hamzah. Waw alif di akhir. Hamzah di depan. Ada hamzah di awal ya. Kalau waw alif di akhir itu kan Bisa. amar. Bisa. Kalau yang mengenali itu sebagai fiil madin, dari mana dikenali itu fiil madin? Lupa Pak, nggak lihat hamzahnya dari gosil. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Yang fiil madinnya apa gitu ya. Kalau tadi itu fiil amr, lalu fiil madinnya apa?
Gosala. Apa? Fi'il madinnya? Gosala. Gosala. Ya. Gosala. Domirnya apa gosala? Huwa. Gitu ya. Sehingga nanti kalau untuk jamak, nah, ada baru ya. Untuk hum ada waw alif. Ya, madinnya gosala. Mudhari'nya? Yagsilu. Mudhari'nya yagsilu. Kemudian masdarnya? Goslun. Ya, masdarnya adalah gosl. Ya, ini penciri umum muncul ya. Penciri umum muncul. Penciri yang biasa kita pegangi. Ya, penciri umum yang biasa kita pegangi itu ada di sini. Fi'il madin AA, mudhari ada ya, masdar sukun di tengahnya. Di tengah. Kemudian untuk bentuk amarnya ada sukun di akhir. Ya. Ya, walaupun tetap yang ini supaya nanti tidak salah kaprah di dalam memahami, namanya ciri itu seperti mendung tak berarti hujan. Ini kita memahami aspek-aspek yang lain. Tetapi kalau kita punya ciri-ciri kan lebih aman hidup kita kalau mau melangkah. Wah, ini kelihatannya mendung nih. Bawa payung deh. Nah, kan kalau udah pakai payung itu, sehingga nanti kalau ternyata hujan kan kita aman, tidak kebasahan. Tetapi kalau tidak hujan juga kan nggak sia-sia juga gitu payung yang kita siapkan. Baik ya, gosala yagsilu mencuci di sini. Kata berikutnya setelah tadi kita sudah membahas ya dari fagsilu wujuhakum ya. Kata berikutnya adalah dari kata wujuh. Wujuh. Tiga pokoknya apa? Wau, Jim, ha. Ya. Dari tadi ya, kata yang tadi kata wujuh itu adalah bentuk jamak, tunggalnya adalah waj, ya, ada waj. Ini bisa berkembang ya, ini bisa berkembang menjadi fi'il, ya, bisa berkembang menjadi fi'il. Ya, seperti halnya kita misalnya punya kata cair, ya, kata cair dalam bahasa Indonesia misalkan. Dia bisa berkembang menjadi mencair. Nah, misalnya begitu ya. Kita punya kata batu misalnya dalam bahasa Indonesia. Itu bisa berkembang menjadi membatu. Membatu itu jenis katanya berbeda ya dengan kata batu. Hal yang sama juga bisa kita temukan dalam bahasa Arab. Ada kata wajah. Ya, bisa berkembang menjadi wajaha. Masih ingat kalau ada tasdid itu bisa menandakan makna apa? Ulangan. Ada mekan. Mekan gitu ya. Ada makna mekan. Sehingga kalau modalnya wajah menjadi wajaha, menghadapkan. Ya, itu kan jadinya loncatan sebenarnya. Mewajahkan. Itu maksudnya mewajahkan. Wajah kan untuk menghadap ya. Maka dalam bahasa Indonesia kemudian berkembang ungkapan menghadapkan. Ya, kata menghadap. Madinnya wajaha, mudhari'nya yuwajjih. Ya, mari kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat
Silakan dibaca bersama-sama. Wajah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, baik. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di sana? Wajhiyah. Ini tuh Pak, wajhiyah. Coba dikenali hurufnya, Bu. Oh sama. Jim ha. Oke. Jim ha. Ada wawu, terus Oh Jim. Wow Jim ha. ada wawu, ada jim, ada ha. Apa maknanya kalau wawu, jim, dan ha? Wajah. Masdar. Iya. Sama yang Silakan Bu Fauzia supaya tadi terjawab itunya, dan semakin nanti ya semakin cepat ya di dalam mengenali, ya, mengenali, dan itu akan mudah. Ada mana apa? Ada wawu, jim, dan ha? Wajah. Iya. Kemudian huruf terakhirnya di ujung ada huruf apa, Bu? Iya, iya. Apa yang Ibu ingat kalau ada ya di ujung? Aku ya, Pak. Jadi kalau digabungkan maka wajhiyah maknanya itu wajahku. iya, bagus. Apa tadi kendalanya? Dugaan saya karena Ibu sudah digoda untuk mikirin bunyinya. Sudah langsung tergoda memikirkan bunyinya, belum tuntas memikirkan hurufnya. Bagi pemula, ibu-ibu, ya, bapak sekalian, bagi pemula yang belum pinter-pinter amat, maka fokus terlebih dahulu kepada huruf, baru nanti kepada bunyi. Baik, berikutnya. Apa ada yang lain? Fatoro, Pak. Ada di bawah ya, ada fatoro itu semakna dengan kholaqo. Menciptakan berarti ya? Menciptakan Kholaqo gitu ya. Kholaqo bentuk sifatnya apa yang populer? Holik. Bagus. Kalau kholaqo bisa berkembang sifatnya menjadi kholik, maka fatoro bisa berkembang menjadi fatir. Silakan. Kalau sudah bisa dipahami, dilanjutkan dengan berbagi pemahaman. Ada? Baik, jika tidak ada, kita lewatkan. Kita lanjutkan ke Tanmiyatul Mufradat berikutnya. Kata berikutnya yang kita punya adalah dari ungkapan wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Mudah-mudahan Ibu, Bapak sekalian masih ingat makna ungkapan-ungkapan tersebut. Ya, untuk memudahkan kita memahami perkembangan. Wamsahu apa maknanya? Mengusap. Usap. Usaplah. Biru'usikum. Kepala kalian. Ya, bagus. Biru'usikum di situ ada berapa kata? Ada 3, Pak. 3. Yang pertama, Bi. yang kedua, yang ketiga, ya, bagus. Bi di sana diartikan apa? Enggak ada. Enggak ada. Baik. Dilanjutkan berikutnya. Dan memang kita jangan kaget-kaget ya kalau ada kata Arabnya, tidak ada bahasa Indonesianya. Atau jangan juga kaget sebaliknya. Ada bahasa Indonesianya, tidak ada bahasa Arab. Ini perlu penghayatan, perlu pembiasaan. Tidak cukup hanya dengan mendengarkan ceramah dari orang-orang sudah pintar. Orang-orang pintar mah
Udah selesai aja, bla 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 bla, diartikan tuntas ya. Lalu kita seperti serasa di pinggir surga. Udah enak banget nih, sebentar lagi masuk surga. Ini enggak apa-apa. Sedang rekreasi. Rekreasi melepas diri dari penatnya kerja yang membutuhkan pikiran dan perenungan. Gitu. Rasa di pinggir surga. Wa arjulakum, apa maknanya? Wa arjulakum. Dan Ini loh, ini tuh. dua kaki kalian. Dua. Kalian. Ya, bagus. Dari mana dipahami dua? Ada Arjula. celak ya di depannya. Ada fathah di belakang. Arjula. Dari mana dipahami dua? Kemarin ini tuh sebenarnya. Ada fathah di belakang, Pak Guru. Ya, apakah kita punya ilmu begitu bahwa fathah di rokat. belakang bermakna dua? Kayak rokata ini. Arjula. Ada arjula. Kalau dua syahadat kita mengatakan apa, Ibu Bapak sekalian? Syahadatain. Kalau dua rokaat kita mengatakan apa, Ibu Bapak sekalian? Rokaatain. Rokatain. Kalau dua kiblat kita mengatakan apa, Ibu Bapak sekalian? Kiblatain. Persamaan antara tiga tersebut. Syahadatain, rokaatain, kiblatain. Apa persamaannya? Ada ya nun di belakang ya. Ada ya nun di Ya, belakang. nun di belakang. Oh, iya. Arjulakum, apakah ada ya nunnya? Iya, enggak ada. Tidak. Enggak ada. Apa ada makna duanya? Iya, jadi enggak ada ya. Kaki kan. Basuhlah kaki kalian. Apa makna wa arjulakum kalau begitu? Kaki Dan kaki kalian. dan kaki kalian. Iya, kaki kalian. Itu tunggal apa jamak? Izin Pak, Jamak. kalau ya Jamak. nunnya di ujung gimana Pak? Bahinnya itu Pak. Membicarakan ujung yang mana, Bu? Yang kan itu bersambung Pak, wa arjulakum ilal ka'bain. Maksudnya apakah arjulakum itu jamak, diartikannya mengikuti dari al ka'bain, itu ada ya nun, itu maksudnya. Ya, Belum nyampe ke sana ya, belum nyampe ke sana. Kita baru sampai wa arjulakum. Kita ulangi lagi. Wa arjulakum itu tunggal apa jamak? Jamak ya Pak Guru. Jamak ya. Jamak. Ada berapa kata? Arjulakum Arjulakum tiga. ada tiga. Tiga. Kata juga. Yang pertama, Wa. yang kedua, Arjula. Arjul. yang ketiga, Kum. iya, baik. Kata yang kedua itu tunggalnya apa? Rijal. Baik. Kata yang ketiga tunggalnya apa? Ka. Ya. Wa arjulakum. Baik, berikutnya. Ilal ka'bain. Apa maknanya? Sampai dua mata kaki. sampai mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Sampai apa? Dua Kedua mata mata kaki. kaki. Dua mata kaki. Dua mata kaki. Dari mana dipahami ada makna dua? Ada yang nun di Ada belakang. Nun di belakang. Baik. Udah Silakan pinter. Bu Susi, apa tadi yang mau ditanyakan? Tadi saya berpikirnya karena saya tidak tahu kaki itu jamaknya apa, sehingga arjulakum itu diartikan jamak mengikuti ke mata kakinya itu Pak. Maksud saya mata kakinya kan dua. Karena ini bersambung wa arjulakum ilal ka'bain. Saya pikir jamaknya kaki ini mengikuti mata kaki. Maksud saya seperti itu Pak. Setelah mengikuti penjelasan, bagaimana simpulannya? Tunggalnya dari arjula itu tunggalnya dari kaki itu bukan arjula gitu loh maksudnya sudah setelah diterangkan. Oke, baik.
Kita lanjutkan. Nah, di sini ada kata pertama yang penting adalah untuk dipahami lebih lanjut dari ungkapan wamsahu, ada imsahu di dalamnya. Imsahu ada di bentuk berapa? Imsahu Bentuk Lima. 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 Untuk amr. 5. Amr. Tunggal apa jamak? Jamak. Imsahu jamak. Imsahu Ya, jamak. jamak ya. Tunggalnya apa? Imsah. Imsah. Ya, tunggalnya adalah imsah. Imsah. Madinnya Asaha. Asaha. masih terlihat ya, ciri umum ya, ciri Masih. Ya. di dasar. Ah, ah. Ya. Mudhari'nya Yamsah. Yamsahu. Yamsahu. iya, bagus. Kemudian amernya Imsah. Imsah. ya. Imsah. Amarnya imsah. Kalau masdarnya Mas. Mas. ya. Masih terlihat ya, ciri umum ya Ya. yang bisa. Ya. Ya, sukun. Apa mana dasarnya? Batu. Apa tuh? Usap. Lain Usap. membantu, Usap apa? Usap. 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 mengusap. 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 Masih ingat kita pernah belajar kata rohima? Rohim. Rohima. Iya. Rohima. Rohim. Masih ada ingatan tersisa terkait dengan kata rohima? Rohim. Rohim. Ya, kalau lupa kita coba ini ya, bangunkan ingatannya. Di surah di basmalah ya, di basmalah kata yang berpokok pada roh hak mim hadir dalam ungkapan apa yang ada roh hak mim di basmalahnya? Ar-Rahim. Rohim. Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ya, ada Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Baik, coba kita ambil pelajaran dari pernyataan tersebut. Kalau dari roh hak mim bisa jadi rohim ya, roh hak mim bisa menjadi rohim, maka mim sin ha bisa menjadi Masih. 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 Kalau ditambahkan dengan al, Al-Masih. Al-Masih. ya, ibu bapak Oh. ingat siapa kalau ada kata al-masih? Isa. Isa. Nabi Nabi Isa. Isa. Nabi Isa. Kemujizatan Nabi Isa. Dapat menghidupkan. Menghidupkan orang yang Bagaimana cara menghidupkannya? Oh. Mengusap kali, Pak, ya? Dengan Oh, mengusap. diusap. Pakai kali ya, Bu Susi, pakai kali. Soalnya kan awak kata dasarnya usap. Jadi saya pikir dengan mengusap kepala orang itu orang yang meninggal mungkin terus hidup. Iya, ya Ibu berarti belum pernah dengar cerita ya, belum pernah dengar ceritanya, tapi sudah cukup bagus untuk memprediksi gitu ya. Ada orang mati diusap hidup dengan izin Allah. Ya, ada orang yang buta tuh, diusap melihat dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Ada orang penyakit kulit gitu ya. Ada yang mengatakan itu makna penamaannya, pemberian gelar Al-Masih. Nah, sekarang kita lanjutkan memahami kata-kata tersebut di dalam kalimat. Silakan dibaca contohnya. Imsah. Imsah roksaka Roksaka Indal wudhu. Ya. Indah. Baik. Ada ungkapan yang belum terpahami di sana? ketika berwudu. Indah. Indah. Kalau indah. Itu ya, bacaan ini muncul pertama kali dulu begini ya. Innad-din indallah al-Islam. Nah, itu yang mula-mula ya, yang mula-mula. Kemudian pada waktu kita pelajaran min arkan as-shalah, indas sujud naqra'u ya gitu. Indar ruku naqra'u. Oh. Indal julus baina sajdatain
nakulu. Ya, kira-kira begitu. Apakah bisa membangkitkan ingatan Ibu Bapak sekalian tentang inda? Iya, bisa Ketika. artinya di sisi atau Ketika, ya. ketika. Ketika. Iya, baik. Silakan, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kata yang belum terpahami, silakan Ibu Bapak sekalian, apakah kali ini ada yang tergerak hatinya untuk menjadi dermawan, berbagi pemahaman kepada teman-teman yang lain? Boleh saya Pak Guru? Silakan, Pak Hamid. Basuhlah, usaplah kepalamu ketika wudhu. Iya, bagus. Terima kasih untuk dermawan yang pertama. Yang mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti juga tergerak hatinya untuk mau berderma, berbagi pemahaman, tidak disimpan sendirian. Kita lanjutkan berikutnya. Kalau tadi imsah roksak, sekarang imsah as-sabur. Imsah as-sabur. Dan ungkapan yang belum terpahami, Sabur. Sabur, papan tulis. Papan tulis. Iya. ada yang belum terpahami? Sabur, Pak. Ini saya tampilkan ya, saya tampilkan. Ini adalah sabur. Tuh. Nanti guru kalau menjelaskan pelajaran, dia akan menggunakan ada kolam, lalu dia akan menulis penjelasannya as-saburah sebagai alat bantunya. Papan tulis. Papan tulis ya. Sepeda. Kan? Sepeda Bapak. Tadi saya Tempat untuk menggambar menulis itu, Pak. ya di atas saburah tadi. Saburah. Oke. Bisa dinalar ibu-ibu bapak sekalian? Papan tulis. Bisa. Tulis. Ya, silakan. Ada yang mau berbagi pemahaman setelah Pak Hamid tadi sudah mencontohkan? Hapuslah papan tulis. Papan tulis. Ada? Usaplah, bersihkanlah. Kalau belum ada yang mengajukan diri, insyaallah ada. Izin Pak, izin. Nah, gitu. Nah, lanjut. Kurang Kata tepat. berikutnya Izin yang Pak. kita punya adalah kata arjul. Kata Oh. berikutnya adalah kata. Ya, setelah tadi kita membahas kata yang bisa kita pahami lebih lanjut dari ungkapan wamsahu, madinnya, mudhari'nya, masdarnya. Sekarang dari kata arjul. Yang alhamdulillah tadi sudah kita kenali bahwa kata arjul itu tunggalnya adalah rijal. Gitu. Nah, tunggalnya adalah rijal. Nah, untuk saat ini ya, untuk saat ini kita ya, coba lihat ya, kita coba lihat persamaan dan keserupaannya. Dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab ada kata lain yang komposisi hurufnya adalah ro, jim dan lam. Ro, jim dan lam. Tapi maknanya Gitu Rijal. Beda. Orang nih. Laki-laki yang Orang seperti laki-laki. ya, laki ya. Rijal. orang laki. Nanti dalam konteks umum ya kayak kita ya. Gitu. Kayak mengatakan men gitu. Hello men. Awalnya kan laki-laki aja. Tapi perkembangan lebih lanjut teman perempuannya juga hello men juga. Rajul, jamaknya rijal. Rijal. Saya kemudian mikir-mikir bagaimana ya cara kita untuk memudahkan mengingatnya. Atau bagaimana memahami orang Arab menyebut laki-laki itu rajul, mirip seperti rijal. Kalau di Indonesia, Ibu Bapak sekalian, laki-laki itu diumpamakan dengan apa kalau anggota tubuh? Kaki.
Indonesia, laki-laki itu diumpamakan, diibaratkan dengan apa kalau bagian tubuh? Yang saya tahu mungkin ilmu kita berbeda ya, tapi ini ilmu zaman sekarang ya. Kalau orang Indonesia, laki-laki itu diumpamakan dengan tulang punggung atau kepala. Nah, gitu. Kepala. Kepala keluarga. Nggak tahu kalau ada yang lain ya. Apa sayap keluar. Maka kita dengar ada ungkapan tulang punggung keluarga. Dianggap kemudian kepala keluarga gitu. Nggak pernah kita, saya ya, dengan keterbatasan ilmu saya, belum pernah mendengarkan laki-laki itulah kaki keluarga. Gitu. Nggak pernah. Kalau Bu Fauziah ada gitu ya. Gitu. Laki-laki itu diibaratkan dengan kaki. Hurufnya kan sama. Ini kalau bahasa Arab ya, kalau bahasa Arab. Yang tadi yang saya ajak diskusi itu adalah bahasa Indonesia. Untuk masuk pada ide, ini apa? Ini kan ada kaitannya dengan budaya. Ya, ada kaitannya dengan kondisi sosial kultural, ya, geografisnya. Coba Ibu Bapak sekalian ya. Di Nusantara ini ya, di Untara ini. Ya, di Nusantara ini, Ibu Bapak sekalian. Bumi kita secara umum subur apa tidak? Subur. Banget. Kalau di Arab, kira-kira ini ya, sekitar tempat tinggal mereka itu subur apa tidak? Tidak berbatuan. Nah, Banyak batu. kalau mau mencari nafkah, orang sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai tulang punggung itu, dia perlu pergi jauh apa tidak? Iya, Perlu kaki kuat. Iya. Kalau orang Indonesia perlu enggak? Enggak. Gitu. Nah, kita keluar kampung kita aja nih, di perkampungan kita udah ketemu itu ladang, udah ketemu sawah, sehingga dikumpulkan itu bahan makanan itu, lalu dibawa pulang. Pakai apa bawanya? Pakai kaki. Enggak, gimana bawa pundak? Ke punggung. Di pakai punggung. punggung. Taruh sini ya. Dipikul. Gitu. Nggak perlu capek-capek kan, orang dekat gitu ya. Nggak perlu, tapi harus punggung yang kuat. Bisa juga dipikul. Pundak yang kuat. Betul. Maka orang Indonesia, kemudian laki itu tidak didekatkan dengan kaki, tapi dengan tulang punggung gitu. Tapi kalau orang Arab, maka rojul itu punya kedekatan dengan rijal. Jalan jauh. Berarti lain daerah, lain itu ya Pak ya? Betul gitu. Bagaimana membedakannya? Gimana nggak ketukar rijal dengan rojul? Lihat huruf ro-nya. Kalau huruf ro di kata rojul, barisnya di mana? Atas. Atas. Coba kalau rijal, ro-nya barisnya di mana? Asro, bawah. Kaki di bawah, laki di atas. Iya. Kaki di bawah, laki. Oh, begitu minatnya. Iya. Supaya nanti kalau lupa, ini kan kita, ini kalau ingat ya selesai. Iya. Tapi kalau lupa gimana cara membantu kita? Rijal kaki di bawah. Betul. Orang, rijal kaki, rojul orang. Untuk tunggalnya. Kemudian itu rojul, jamaknya rijal. Kita udah masuk bahasa Indonesia, tapi dengan pergantiannya ada rijal bisa, tapi sering juga jadi rizal. Iya, pakai Z. Rizal. Orang Sunda ada Rizal. Padang itu. Di Padang. Seperti Rizal Ramli itu ya. Ada pengaruh juga dari bahasa itu ya, bahasa Persia juga. Ya jim jadi Z itu. Atau do gitu. Ridho Pahlavi jadi Reza Pahlavi. Gitu ya, dari kata rijal jamaknya ajul, dan rojul jamaknya rijal. Kita lihat contoh pengembangannya.
Dari sini kemudian ada ungkapan Rijaluddin. Ya, dari kata rijal, Rijaluddin. dia ada ungkapan Dia artinya tokoh Rijaluddin, agama. bermakna tokoh agama. Ada Rijaluddin yang bermakna tokoh agama. Din agama, rijal. Oh, rijal laki-laki. Jadi maksudnya laki-laki tokoh agama. Bukan, itu kan tadi kita bicara soal hubungan antara bahasa dengan hubungan antara bahasa dan budaya. Di zaman patriarkat Arab itu kan juga patriarkat. Yang ditokohkan itu adalah laki-laki. Tapi bukan berarti semua tokoh adalah laki-laki gitu. Tapi ungkapan yang digunakan adalah rijal dalam kaitan untuk menjadi tokoh. Maka kita juga misalnya pernah nggak kita mengatakan ini ya dalam konteks tertentu itu pernah dengar kata istilah induknya Al-Quran, pernah nggak? Ada induk Ummul Quran. Iya, tapi pernah nggak dengar Bapak Al-Quran? Nggak ada. Belum Pak, belum pernah dengar. Nah, dengar kata ibu kota? Iya, Nggak ada bapak. Bapak kota nggak? Bapak kota nggak ada. Bapak kota nggak ada gitu. Ya. Jadi kan itu soal kenapa disebut ibu kota gitu? Karena kan posisinya dalam bahasa Indonesia yang namanya ibu kota itu kan tempat berlindung ya, ibu itu tempat berlindung, tempat kita berhimpun, ya, tempat memberikan rasa kenyamanan, sehingga disebut dengan ibu kota. Bukan berarti bahwa dia perempuan. Begitu juga ketika Rijaluddin bermakna tokoh agama, bukan berarti tokoh agama hanya laki-laki. Gitu. Bisa dimengerti? Ya, Ya. Rijal. Dari kata ini, dari kata ro's, ya, ro's jamaknya ru'us, kepala. Ini ada kata yang semakna tapi maksud berbeda. Ada kata ro'is. Ya, dia bisa bermakna kepala juga, tapi bukan kepala yang keras. Nah, yang keras kepala itu kan bukan kepala yang di atas, bukan anggota badan. Ro'is. Ya, kita lanjutkan berikut. Kita lanjutkan dengan membaca contoh. Membaca contoh penggunaan ungkapan, ada kata ro'is, ada juga ungkapan Rijaluddin. Silakan dibaca, ibu-ibu, bapak sekalian. Yang mana di atas? Yang mana, Pak? Apa terlihat di bagian bawah? Solar ro'is, wa Rijaluddin di Masjidil Istiqlal. Iya, bagus. Apa ada ungkapan yang belum terpahami dari kalimat yang baru saja ibu bapak baca? Salat. Enggak kelihatan. Salat.
Kedua, tokoh agama. Sholat di masjid. Ada yang ingin berbagi pemahaman? Nyoba ya, Mak. Silakan, Bu Ayu, bisa silakan. Sholat presiden dan tokoh agama sholat di masjid Istiqlal. Iya, baik. Sekali lagi apa, Bu? Roi sih saya artikan presiden atau kepala ya. Dan tokoh agama sholat di masjid Istiqlal gitu. Iya, baik. Jadi presiden bersama tokoh agama Wadi Jalu. Ya, sholat di Masjid Istiqlal. baik, yaitu contohnya. Nah, kata berikutnya yang terakhir dari ungkapan wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain, kita punya kata al-ka'bain. Yang tadi dipahami dalam arti apa? Mata kaki. Dua mata kaki. Dua mata kaki. Mata kaki. Ya, baik. Kita baca contoh lengkapnya dalam bentuk kalimat. Arkanal wudu Niyatu. anna Wa wallaslul wajhi wal yadaini wa mas'ur roksi wa waslul rijlaini ilal ka'bain. Ya. Coba dilihat. Apa ada ungkapan yang terlupa? Dan kedua tangan. Wamsahur roksi rukun wudu Mencuci kaki sampai mata kaki. kaki lewat wajah kedua tangan Ya, silakan. Ada yang ingin berbagi pemahaman? mau memasukkan ilah kedua mata kaki. Pak Guru, Ya, silakan Bu Fatimah. Rukun wudu, rukun wudu, niat, dan membasuh wajah dan kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Iya, baik, itu dia ya. Rukun wudu. Nah, sekarang ini pelajaran kita berikutnya Al-Ka'bain ini untuk menegaskan pemahaman yang sudah lama kita miliki, bermula dari materi yang bicara tentang sholat ya, usolli fardhu subhi rok'atain. Bermula dari situ. Di sini dijelaskan lagi bahwa dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, dari segi jumlah, untuk menunjukkan jumlah, selain ada tunggal dan jamak, dalam bahasa Arab ada jamak khusus untuk dua. Ya, khusus ya. Karena kita memahami namanya jamak itu kita lanjutkan lagi ya. Dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab punya
bentuk tertentu untuk menunjukkan bahwa jumlah yang diinginkan itu 2. Nah, nanti kita akan belajar ya, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak sekalian sabar sampai nanti ya pelajaran itu akan ada nanti ilmunya. Kalau untuk 1 ini, lalu kalau untuk 2 ini, nah untuk jamak pun nanti gitu ya, jamak pun nanti ada jamak dari 3 sampai 10, ada dari lebih dari 10. Oh, Bahasa Arab begitu. Jadi dengan bahwa kalau ini gitu ya, kalau ini sekedar sebagai gambaran saja bahwa betapa bahasa Arab itu ya orang cerdas kalau begitu gitu kan, hitung-hitungannya. Kalau 1 al-Ka'ab, kalau 2 al-Ka'bain. Nanti kalau banyak itu ada lagi. Kalau banyaknya juga dari 3 sampai 10 ada lagi dan gitu ya. Tapi kita nanti akan bertahap sampai sana. Ini untuk menunjukkan 2. Caranya ada 2. Kita lihat yang pertama. Al-Ka'ab jadi al-Ka'bain. Kita punya kata yad. ada. Kalau jumlahnya 2 bisa diungkapkan dengan Yadan. Dani, yadain. yadani atau yadain. Yadain. Nah, kalau rok'ah Rak'atani Dani atau rak'ataini. rok'atain. iya. Kalau rijal Rijlani atau atau rijlain. rijlaini. Rijlain. iya. Tuh. Kalau untuk syahadah Syahadatani. Syahadatain. iya, baik. Itu dia. Nah, tinggal nanti kita ya sudah penggunaan yadani, penggunaan yadain dalam bahasa Arab sudah ada aturannya. Kita untuk pemula ya tinggal kita pahami saja bahwa yadani dengan yadain itu punya arti yang sama. Ini contoh yang populer. Apa? Coba dibaca. Usolli fardhu Rok'ataini. Iya. Apa maknanya? Aku Saya niat fardu subuh subuh 2 rakaat. Bu Susi waktu mengatakan niat dari mana idenya? Salah, pala saya salah. Enggak, idenya dari mana? Itu ada pakai niat. Sebenarnya saya nggak refleks aja, Pak. Oh. Karena dulu kita belajarnya begitu ya. Iya. Niat aku sholat dulu. Niat aku sholat, iya. Karena memang mau sholat gitu, jadi ada niatnya. Mau sholat. Refleks aja. Sehingga ada yang lebih lengkap lagi mengatakan nawaitu usolli. Oh, Berniat. Iya, nawaitu usul. Ya, seperti nawaitu saumagodin. iya. Itu memang ada makna niatnya. Ya, kalau dalam apa namanya? Tinggal ya tergantung nawaitunya katanya, tapi dia nawaitu itu bukan itu ya. Penggunaannya bukan di situ. Iya. Itu dia contoh penggunaannya. Yang berikutnya coba dibaca. Lil insani yadan warijlan. Iya. Apa makna yang pas kira-kira? Lil insani yadani warijlani. Manusia mempunyai 2 tangan dan 2 kaki. Iya. Manusia mempunyai 2 tangan dan 2 kaki. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Sesudah kita, ini kan rangkaiannya untuk ya pelajaran kita ya, pelajaran bahasa Arab Qur'ani. Untuk Qur'ani 1 ini ingin membantu kita memahami doa-doa
bacaan terkait dengan ibadah sholat, khususnya beserta sekitar. Ya, wudhu kita sudah pernah belajar, azan sudah kita pelajari, itu ya sudah kita pelajari. Berikut ini adalah sebagian doa, yaitu doa wudhu. Mari kita baca bersama-sama untuk kita dalami lagi nanti mufrodat dan aspek-aspek bahasa yang penting yang menonjol dari kajian kita. Setelah berwudu disunahkan untuk membaca doa seperti ini. Artinya doa-doa yang lain juga. Mari kita baca bersama-sama, ibu-ibu, bapak sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal muttaqin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadil sholihin. Iya, baik. Apa ada ungkapan yang belum terpahami dari doa setelah wudhu tersebut? Baik, kalau tidak ada, mari apa? Allahumma ja'alni, sebentar Pak. Allahumma ja'alni minat tawabin. Aku Ja'al. dari Jadikan aku tawabin, orang-orang yang bertobat. dari at-tawabin, orang-orang tobat. Taubat. Jadikan aku ini dari termasuk orang. Asyhadu anna bersaksi bahwa Ada yang belum terpahami? Tuhan selain Allah. Udah Pak, di bawahnya ada ternyata keterangannya. Ya, baik. Silakan. Boleh Siapa? 2 kali Pak Guru. Yang lain silakan, ada Bu Oh, yang Fauzi, lain. Oke. ada Bu Yurlis, Iya Pak. Asmani, ada Bu Farida. Iya, Silakan. boleh Pak saya coba. Nah, ya. Langsung aja ya Pak ya. Silakan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Iya, bagus. Wahdahu Ibu pahami apa? Saya lupa Pak. Maha Esa. Ada apa tuh waktu itu udah ya? Esa ya Pak. Iya, oke, bagus ya. Yang berikutnya silakan. Saya Bu Yurlis. Silakan Bu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hambanya dan rasulnya. Iya, bagus. Apa maksudnya rasul, Bu? Utusannya. Nyaknya dari mana, Bu? Utusannya nyanya dari Allah. Nyaknya dari Allah. Ada Allah di situ, Bu? Ada, Bu? Allahnya di situ?
isi itu nggak ada. Dari asyhadu alla ilaha illallah. Wah, Ibu udah main ke tetangga ya. Jadi asyhadu an la. Ibu, Bapak yang lain dari mana nyaknya? Dari Utusannya wa yang mengutus. Abdu, kata hu itu Pak. abduhu wa rasuluhu. Iya, ada Kata hu-nya ganti. ya. Ya. Ada abduhu, ada hu-nya. Wa rasuluhu, ada Ada hu-nya. nyempil di ujung begitu ya. Ya. Nyempil. Oh, maksudnya itu. Oke, berikutnya silakan siapa? Izin Pak. Silakan. Allahumma ja'alni minat tawabina. Dari orang-orang Ya Allah, wahai Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertobat. Iya, bagus. Dari mana ada makna bagian? Dari min, Pak. Min itu dari, tapi atau bisa juga mungkin di antara, tapi saya artikan sebagai bagian dari orang-orang yang tobat atau termasuk mungkin bisa. Apa ilmunya begitu? Ada yang ingat ilmunya? Dari min arkanus, min arkanus sholah itu Apa dulu ilmunya? sebagian. Eh, Apa ya? Apa ilmunya? kata min diikuti. Ilmunya adalah min jika diikuti jamak. Oh, Iya, min. min diikuti jamak. jamak. Ya, ya, ya. Oh, ini. Jangan. Oke, silakan berikutnya. Ada? Dan jadikanlah aku. Saya coba guru. Silakan. Mutatahirin dan jadikanlah aku mungkin dari orang-orang yang Saya lewat. Sudah nih. Makasih Wak ya. Waja'alni minal mutatahirin. Jadikanlah aku dari orang yang suci atau dari najis dan kotoran. Iya, oke, bagus. Yang terakhir siapa? Iya, baik. Kalau begitu nanti kita cari sukarelawan baru selama sepekan yang akan datang. Ya. Sukarelawannya ragu-ragu. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini memberi kesempatan untuk para peserta pembelajaran untuk memahami mana ungkapan waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, kita beri kesempatan 1 pekan ke depan. Mudah-mudahan pada pekan yang akan datang sudah ada yang mau berbagi pemahaman. Demikian untuk malam ini, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan segala usaha yang kita kerahkan untuk memahami kalamullah ini tercatat sebagai amal solih. Amin. Amin. Bantu kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, kita optimis bahwa ini adalah jalan benar, jalan baik yang kita lalui. Kalau kita berpatokan pada motivasi Nabi, 1 huruf itu 1 kebajikan, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu layak kita syukuri Ibu Bapak sekalian dengan amal, dengan perbuatan, dengan hati dan pikiran, termasuk dengan ucapan. Mari kita syukuri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.